Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Siapkah kita bila ditanya, apa amal unggulanmu? Ditanya itu pasti, tapi bagaimana kita menjawabnya? Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hei manusia, sesungguhnya engkau sedang berjalan menuju Allah, kembali menuju pulang. Tetapi begitu bertemu dengan Allah, tidak serta-merta kita diam, lalu tidak ada pertanggungan jawab. Kita pasti akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkah kita bila ditanya, apa amal unggulanmu? Yatba'ul mayyita salasah. Yang mengiringi jenazah itu ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Wa yarji'u usnani wa yabqa wahid. Yang 2 kembali, tinggal yang 1. 2 dari pengantar jenazah itu kembali ke tempatnya. Istrinya yang konon dulu berkata, aku cinta padamu sehidup semati, tidak mau juga ikut masuk ke dalam kubur. Sahabat-sahabatnya yang setia, ketika tanah diuruk masuk ke dalam kubur itu, mereka paling banter cuma meneteskan air mata sambil memadat-madatkan urukan, sementara iringan pasukan para pelayat pengiring jenazah sekalipun itu juga tidak bisa masuk ke dalam kubur, diiring oleh pasukan. Kemudian ada 5 truk karangan bunga, bahkan termasuk tembakan salvo sebagai kehormatan terakhir. Semua tidak ada apa-apanya. Begitu selesai, selesailah yang selesai, kembalilah yang kembali, tinggallah yang tinggal. Pasukan kembali ke baraknya, karangan bunga masuk menjadi onggokan sampah, sementara tembakan salvo tidak mampu menghentikan dan membuat mundur malaikat munkar nakir supaya tidak jadi mengajukan pertanyaan. Tetap kita akan ditanya. Persoalannya, apa amal unggulan? Apa amal yang bisa kita persembahkan kepada Allah dengan hati yang puas dan bisa menyelamatkan kita sampai ke asal, sampai ke surga, membawa kita ke surga. Amal unggulan kriterianya berkesinambungan, itu yang pertama. Biar sedikit tapi continue. Biar sedikit tapi continue. Kontinuitas ini yang harus dijaga. Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang kontinu berkesinambungan walaupun sedikit. Kebanyakan di antara kita inginnya besar, inginnya hebat, tapi tidak berkesinambungan. Yang kedua, kriteria amal unggulan itu bobot, daya ledak, dan daya manfaatnya yang sangat besar. Anfa'un nas linnas. Yang paling baik itu kan orang yang paling bermanfaat buat sesama. Kita kasih contoh amal-amal unggulan itu ketika kita bisa menciptakan satu sarana yang di dalamnya ada majelis ilmu, yang di dalamnya bisa mencerdaskan bangsa, mencerdaskan umat. Kita bikin pesantren, kita bikin pondok pesantren, kemudian di dalamnya kita bina santri-santri, manusia-manusia Indonesia
untuk menjadi ulama-ulama atau untuk menjadi orang-orang yang berpikir tentang alam semesta berdasarkan Quran, maka daya ledaknya begitu besar. Ini yang menjadi amal unggulan, dan ini yang ternyata sulit diraih oleh kebanyakan orang. Rata-rata kita hanya, mohon maaf, rata-rata kita hanya bisa melaksanakan sholat, itu bagus. Tetapi kemudian kita bangga dengan sholat kita, padahal boleh jadi kemasukan ria. Kita juga bisa sodakoh sekedarnya, tetapi kemudian kita bangga dengan sodakoh itu, padahal hanya sekedarnya. Tapi kita tidak berpikir apakah ini akan jadi amal unggulan kita, karena kita juga tidak punya target tentang daya ledaknya, daya manfaatnya yang begitu luas. Maka carilah amal unggulan. Imam Ahmad bin Hambal menulis setiap hari hampir 300, 400, 500 hadis. Tetapi juga beliau tidak ketinggalan sholat ratusan rakaat setiap hari. Dan itu berkesinambungan. Tetapi beliau juga menulis ilmu-ilmu fikih bersama imam-imam yang lain seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan manfaatnya masih bisa dirasakan oleh kita sampai sekarang. Itu yang disebut amal unggulan. Maka berbuatlah, bersegeralah untuk mengumpulkan amal-amal unggulan. Dan ketika kita ditanya oleh Allah, apa amal unggulanmu? Kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.